Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini tanggal 16 September ya. Kita masuk kuliah ketiga ya, tidak terasa sudah kuliah minggu ketiga. Ada kemungkinan besok saya kasih kuis lah. Ada kemungkinan besok di awal, nanti baru kita lanjut lagi. Kemudian kita briefing praktikum, bahkan bisa langsung praktikum. Saya kasih lihat laboratorium hari ini, saya ngecek dulu laboratorium di PPSDK. Baik, kuliah pagi ini tentang komponen pengolah sinyal. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai sensor ya. Sensor itu belum bisa berkomunikasi dengan perangkat selanjutnya. Dia butuh, karena dia merupakan sistem sensor. Sistem itu ada yang tahu sistem kemarin terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsi, dari berbagai sub-subsistem yang saling berinteraksi, itu sistem ya. Jadi sensor itu sendiri tanpa ada fungsi lain, dalam hal ini fungsi untuk, kan ketika sensor mengindra masih lemah sinyalnya, jadi sinyal itu perlu dikuatkan. Ini kita membahas komponen pengolah sinyal gitu. Jadi penting masih bagian sistem di dalam sistem ya, sistem sensor di dalam sistem yang lebih luas lagi. Sistem sensor sendiri itu baru bisa berkomunikasi dengan perangkat lain apabila dia ada perangkat transducer ya, transducer input, karena dia perlu dikuatkan dan difilter, ditransmisikan pada saat awal dia mengindra besaran physis lingkungan. Makanya dia dikenal transducer input, transducer output dalam suatu sistem yang lebih luas lagi kita kenal dengan sistem instrumentasi. Elemen-elemen yang ada di dalam sistem instrumentasi, dari transducer input sampai ke transducer output, tanggapan waktunya cukup panjang. Masuk ke prosesor juga, dia sinyalnya juga harus sinyal yang bisa dibaca oleh prosesor, diakuisisi ya datanya, sehingga perjalanan tadi tanggapan waktu, mulai tanggapan waktu sensor itu sampai ke prosesor, ada perekayasaan sinyal, lebih kepada kita mengolah sinyal. Kembali lagi saya tekankan lagi, pengolahan sinyal gitu ya. Yang kita mau pelajari ini panjang ya, sampai elemen-elemen kepada aktuator yang disebut sebagai transducer output. Itu juga sinyal dari awal sampai akhir itu diolah sinyal ya, dikuatkan, difilter sehingga aktuator bisa bekerja. Contoh prosesnya kemarin sudah, nanti kita uraikan di berbagai aplikasi ya. Masih panjang kita di pertemuan kita itu, alhamdulillah sudah sejauh ini. Saya coba untuk terus sistematis ya. Sistematis kita kemarin belajar sistem sensor di awal, bagaimana proses transducer input output, apa yang disebut transducer input output ya. Kemudian untuk mengolah sinyal ini ke prosesor diteruskan atau sampai kepada display. Nanti kita lanjut bagaimana aplikasi penggunaan, masih jauh ya, aplikasi penggunaan ini di setiap bidang, misalkan elektromedis, otomotif, pertanian, kesehatan ya. Aplikasinya banyak gitu, nanti
Dan kalian juga bisa mulai dari sekarang itu melihat-lihat, atau kalau bisa ikut ya kemarin sidang project akhir ya, dari cutting kalian, kakak tingkat kalian tuh mereka sudah berhasil membuat suatu perangkat yang smart ya. Smart dalam arti di sini smart bukan hanya dari fungsi. Kan kalau kita belajar instrumentasi itu ada level-level pengukuran, level pengontrolan, sampai level monitoring. Dan smartnya tidak hanya dalam bentuk fungsi dari perangkat yang mereka buat, smart dari sisi akurasi sensornya, presisi sensornya, seberapa linear sensornya. Mereka juga menganalisa dan berhasil membuat suatu perangkat yang smart. Kemudian itu dari sisi metrologi, sensor-sensor yang telah mereka buat, mereka rancang ya, menggunakan beberapa sensor, parameternya ada beberapa parameter pieces ya. Mereka buat mereka juga melakukan kalibrasi di lab standar, jadi tahu bagaimana mengkalibrasi alat yang mereka rancang gitu. Kalibrasi dengan alat yang lebih standar. Ada beberapa, kemarin kan musim pandemi, ada beberapa juga yang terpaksa tidak menggunakan alat standar karena banyak laboratorium standar yang tutup pada musim pandemi seperti ini. Itu mereka sudah mengaplikasikan ilmu kalibrasi dari berbagai parameter. Kemudian yang lebih saya melihatnya sangat bermanfaat itu penggunaannya untuk berbagai aplikasi di berbagai bidang gitu. Ada yang smart greenhouse, yang membuat suatu greenhouse yang bisa dikondisikan sesuai dengan habitat tumbuhannya. Ini ada yang anggrek, kemudian ada yang membuat smart inland aquaculture ya, di bidang perikanan. Tadi bidang pertanian, bidang perikanan dia membuat sebuah wadah tempat hidup, habitat benih ikan yang sesuai habitatnya. Artinya dia punya acuan standar nasional Indonesia. Dia membuat perangkatnya sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI. Standarisasinya hidup ya, ada metrologinya jalan, kalibrasinya ada, standarisasinya yang menerapkan prinsip-prinsip standar nasional Indonesia. Jadi cutting kalian sudah berhasil membuat suatu perangkat instrumentasi dengan fungsi pengukurannya, dengan fungsi pengontrolannya, sampai kepada monitoring. Nah, itu sebenarnya terdiri beberapa elemen-elemen di dalam sistem instrumentasi. Dan yang paling kalau saya melihatnya, sistem sensor bagian dari sistem instrumentasi ini ya, bekal kalian di sini mata kuliah ini yang bisa menunjang nanti di dalam proyek akhir maupun di bidang pekerjaan setelah kalian lulus ya, sudah aplikatif. Jadi kita kembali lagi bahwasanya kita pada hari ini membahas mengenai pengolahan sinyal. Komponen ini kenapa saya mengambil istilah komponen pengolah sinyal. Jadi dilihat dari perkembangan komponen elektronika yang ada kan. Kalau yang sudah pernah di SMK belajar tentang komponen-komponen elektronika ya, terutama transistor. Selain transistor, resistor, kapasitor, terutama ini kita lebih ke bagaimana merekayasa komponen elektronika tersebut ya, mulai dari transistor yang bisa membuat suatu penguat, membuat suatu pembangkit, membuat suatu multivibrator. Jadi kita mengenal ada osilator, ada multivibrator,
vibrator, dimulai dari perkembangan komponen elektronika itu sehingga nanti muncul yang banyak digunakan, yaitu OPAMP, operational amplifier, sehingga nanti juga di lapangan dengan produk-produk tertentu dengan kreasi masing-masing mereka membuat sebuah modul amplifier, bahkan ada yang karena sudah paten gitu, tidak di modul amplifier ada yang mudah diurai gitu di dalamnya, ada yang secara rahasia tergantung merek-merek tertentu ya di sini. Jadi bersaing antara perusahaan-perusahaan industri itu membuat suatu modul amplifier yang canggih gitu. Nah, yang mudahnya sekarang yang murah banyak kita juga gunakan modul-modul amplifier di Arduino ya. Itu banyak sekarang karena dari sisi harga yang ekonomis bisa digunakan di dalam praktikum gitu. Misalkan sensor berat gitu, yang menggunakan modul HX711, kemudian ada modul PH gitu. Nah itu nanti sudah kepada di lapangan banyak sekarang perkembangannya seperti apa gitu. Kemudian dia karena dia elemen sistem interaksi yang terpenting lagi adalah selain komponen-komponen tersebut, dia prosesornya juga berpengaruh nanti pada sistem sensor dan transducer yang digunakan gitu. Nggak mungkin alat yang ada di Arduino, sensor yang di Arduino itu bisa digunakan pada saat kita menggunakan, ada beberapa yang bisa digunakan, ada yang perlu ada rekayasa lagi ya, digunakan di PLC misalkan. Beda perangkatnya sudah berbeda, apalagi PLC lebih lebih safety digunakan di industri ya, dengan range tegangan yang lebar itu biasanya frekuensi itu sangat baik ya untuk PLC terhadap gangguan gitu ya. Kalau Arduino masih range tegangannya masih kecil sehingga dunia industri masih dari perkembangan sampai dengan saat ini masih menjadi primadona PLC. Arduino, Raspberry masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, nah ini saya coba sembari jalan. Habibur Rahman, bisa cek sound, video on ya bisa nggak? Ya, Pak. Maaf, Pak. Kamera saya rusak, Pak. Rusak. Saya kurang stabil, Pak. Coba yang dimaksud dengan transducer bisa juga diambil dari contoh di gambar sini ya. Simbol kalau misalkan buat mengingatkan kembali yang setelah saya sampaikan. Dia Hardianto atau siapa? Enggak. Transducer yang dimaksud dengan transducer ini kita coba untuk ini ya. Nah, saya mau menghubungkan jadi konsep pengolah sinyal ya. Saya langsung beri, kalian harus interaktif ya. Saya selalu mengingatkan, saya lebih senang kalau mahasiswa itu aktif, baik bertanya, bahkan protes juga nggak apa-apa. Kadang-kadang kan saya juga menyampaikan juga dalam kondisi yang sedang fokus, tidak fokus, sehingga ada yang terlewat di dalam menyampaikan atau ada yang salah, bahkan ada yang salah menyampaikan. Nggak apa-apa, Pak. Menurut saya begini, ada yang kurang, Pak. Bapak menyampaikan sampai di sini. Itu penting. Kenapa? Penting dalam setiap kuliah itu mahasiswa aktif, interaktif, untuk mengingatkan saya juga, untuk mengingatkan mahasiswa juga. Apa yang menjadi, terutama yang topik yang kita bahas, yang menjadi hal penting, apa yang kita bahas pada saat ini. Ada yang mau bantu yang disebut transducer? Tasya Hidayah, Tridewi atau yang lain?
nggak usah malu-malu ya, nggak usah takut salah. Seperti biasa kalian itu di awal itu saya lihat nggak ada yang Izin merasa. menjawab, Pak. Ya siap, Rizky ya, Rizky Aino mangga. Menjawab, Pak. Siapa? Mangga silakan. Nama, NIM, Izin menjawab, Pak. ya silakan. Thomas, Izin NIM menjawab. 90048. Transducer itu menurut saya, Pak, sebuah elemen atau device yang menerima informasi dalam bentuk kuantitas, yaitu besaran analog yang diubah menjadi besaran listrik, Pak. Ada yang lain, ada yang beda? Dihubungkan, terutama dihubungkan dengan kuliah hari ini, saya mau membahas komponen pengolahan sinyal ya. Izin Ini menjawab, Pak. Ya silakan. Nama, NIM, mangga siapa lagi yang menjawab tadi? Izin menjawab, Pak. Siapa aja silakan. Itu suara siapa ya? Yang perempuan dulu tadi. Aulia. Ya. NIM 06, transducer itu mengubah hasil pengukuran menjadi berbentuk sinyal elektrik ataupun sinyal non-elektrik. Suara saya terdengar, Pak? Iya, putus-putus. Lumayan. Halo. Saya bisa nangkep. Iya. Yang lain ada yang beda lagi? Izin menjawab, Pak. Mangga. Saya Arya, NIM 5, Pak. Jadi kalau berdasarkan pertemuan 2 kemarin, itu definisi dari transducer adalah suatu perangkat atau device yang dapat mengubah to convert suatu energi atau besaran fisika, kimia, atau biologi ke bentuk energi atau besaran lainnya. Jadi kalau ditanya sensor itu sinyalnya bisa langsung ditransmit ke bagian lain. Jawabannya karena dia karena sinyalnya masih lemah, perlu dikuatkan, perlu difilter sehingga dinamakan transducer. Transducer, transmitter, di dalamnya ada sensor dan transmitter yang mentransmit ke dalam bentuk sinyal yang bisa diteruskan dikelola lebih lanjut. Ya, pada dasarnya kalian menyimak apa yang telah saya sampaikan. Saya mau seperti ini ya, interaktif. Ini bisa dilihat gambaran elemen sistem instrumentasi yang ada secara menyeluruh ini. Coba. Kita menggunakan 2 prosesor yang beda ya. Untuk di contoh yang sebelah kiri itu menggunakan prosesor PLC, yang sebelah kanan menggunakan Arduino ya, Arduino. Coba ada yang tahu ini yang di Arduino dulu ya? Yang di Arduino ini sensor apa aja? Yang di Arduino ini ya. Sensor ini jawab, Pak. Ya, ini sensor apa nih? Strain gauge. Besaran apa? Besaran fisik. Ya, mangga. Sensor timbangan, Pak. Ya. Load sensor. Besaran berat ya. Yang ini apa nih yang atas nih? Yang atas itu ya. Lupa, Kurang Pak. jelas gambarnya. Kurang jelas. Jadi ini sensor pH yang di atas ini. Saya juga gambarnya kurang jelas nih. Nah, kemudian yang sensor yang praktikum kita ya. LM35 ada DB yang sinyalnya analog dan sinyal digital yang DB. Nah, pertanyaannya apakah bisa digunakan nih sensor dari yang untuk perangkat di Arduino yang ini yang menggunakan digital control ini, saya perjelas kita menggunakan PLC. Kira-kira bisa digunakan nggak? Sensornya dipindah gitu. Gimana? Ada yang bisa jawab? Misalkan ya ini untuk pH lah, pH. Sensor pH digunakan di PLC langsung. Atau sebaliknya, sensor flow di sini dipindahkan langsung ke perangkat Arduino, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa? Thomas Roganda. Iya, Pak. Jelas? Pertanyaan saya jelas? Jelas, Pak.
menurut saya kalau sensor yang seperti Bapak sebutkan ada sensor pH, terus sama sensor ini timbangan itu kayaknya nggak bisa sih Pak untuk PLC. Karena kalau PLC itu lebih ke sensor yang ada di industri gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Yang lain ada yang lain yang beda atau yang sama boleh. Sama kenapa gitu? Ini menjawab Pak. Nama NIM ya. Saya Rama Anugrah Pak. Rama Mana ada 039. Kalau menurut saya itu bisa juga Pak. Soalnya kan itu sama-sama mikroprosesor ya Pak. Nah, terus Nah jadi ketika dari sisi sinyal ya, dia ada dari sisi pengolah sinyal. sinyalnya. Kan kalau kayak sensor pH sama sensor strength gauge itu kan memang awalnya dia rendah, tapi kan dia ada ini Pak, ada udah di amplifier kan Pak, jadi mungkin masih bisa buat PLC Pak. Kan sini sudah dibuatkan. Yang lain ada yang beda? Saya yang ini yang udah beli kemarin tuh buat peralatan praktikum kita ya. Siapa Arif Gabrin dia. Coba Arduino itu sinyalnya pin-pinnya ya yang ada di Arduino bisa kelihatan ya. Kalau di Arduino itu jelas mana yang termasuk pin input digital maupun analog ya. Coba apa dia atau yang betul gini lah dari pengamatan fisik yang kalian itu udah dibuka belum ya bungkusnya masih terbungkus gitu yang kalian beli? Arif Gabrin ada? Dia Ada Pak, kenapa Pak? nah, udah dibuka, sudah dicek, dilihat dari pengamatan fisik gitu Arduino-nya Pak? Ya, dicek di fisik itu yang tertulis di Arduino ada pin-pinnya kan? Ya Pak, ada pin. Pin-pinnya apa aja? D1, D2, A1, A2 ya. Baru buka. Dia gimana coba? Dibuka nggak apa-apa ya. Yang lain bisa browsing, Ya bisa. Pak, aku juga baru lihat ya terkelas gitu Pak, belum terlalu diperhatiin gitu. Ya mulai mengenal, belum nanti ntar mengenal PLC. Makanya saya praktikumnya nanti menggunakan 2 prosesor yang beda dan berbagai macam jenis sensor. Kita baru mulai sensor thermal ya. Setelah ini ya saya akan menjelaskan sensor thermal. Kalau sudah sampai Jumat ya, ini kayaknya nggak cukup waktunya. Saya akan lanjut nanti di hari Jumat sampai ke op-amp pengolah sinyalnya. Setelah itu nanti masuk baru ke aplikasi berbagai bidang ya, sensor thermal. Ya, kelihatan ya, ada apa di Arduino itu yang kalian baca? Terutama untuk bagian input dan outputnya ya. Mana yang analog, mana yang digital. Sekarang udah mudah sih di browsing aja udah jelas dari gambar. Itu gimana? Ada lagi yang bisa nggak kira-kira sensor yang ini untuk sensor-sensor yang di PLC ini ada sensor flow meter langsung ke Arduino yang ada sensor di Arduino langsung ke PLC. Bisa Pak. Bisa, alasannya ini siapa nih? Masih Arif, Rama. Pak. Oh, kenapa alasannya? PLC ya Pak. Pernah lihat PLC juga? Nah, PLC bisa di browsing juga itu. Kalau untuk melihatnya mah belum Pak, tapi kan tadi kalau PLC kan itu digital converter ya Pak. Nah, terus di Arduino, digital controller. Nah, terus di Arduino khususnya yang Uno ada pin untuk digital Pak. Jadi langsung bisa ke pin itu Pak kalau menurut saya Pak. Ayo, ada lagi yang lain? Biasanya saya tuh memberi gambar secara wawasan lebih luas, tapi ada poin-poin penting. Poin-poin pentingnya adalah ya, perlu digarisbawahi, konstruksi proses PLC dan Arduino. Kemarin kan kita belajar konstruksi
dimensi. Kalau kita mau membandingkan, mengkalibrasi, menerap konstruksi dari alat yang mau dibandingkan itu, kalian harus sudah punya gambarannya. Kalian lihat dari konstruksi sensor, dari sensornya, misalkan dari alat ukurnya, dari instrumen ukurnya. Kemarin di praktikum awal, kalian sudah mencoba termometer gelas. Konstruksinya gimana? Kalau dibandingkan dengan digital termometer, konstruksinya seperti apa? Nah, sama ketika saya tanya, kira-kira kalau sensor yang ada untuk penggunaan yang biasa digunakan di dalam PLC digunakan ke Arduino atau Arduino sebaliknya, kira-kira bisa apa enggak? Kita lihat konstruksinya, kira-kira konstruksi yang ada dia dari Arduino sendiri, konstruksi seperti apa? Dari PLC konstruksinya seperti apa? Konstruksi sendiri nanti ada beberapa merek tipe yang perlu tambahan slot untuk sinyal analognya. Ada yang sudah langsung satu paket, ada untuk digital analog sudah bisa langsung digunakan. Jadi PLC sendiri ada perangkat CPU-nya, ada perangkat untuk sinyal analognya, ada. Nah, itu bisa ada yang terbagi, ada yang jadi satu. Di Arduino konstruksinya, di dalam Arduino itu terutama Arduino Uno yang kalian sudah beli itu D1, D2 untuk bisa digital input maupun A1, A2 itu analog. Itu jelas konstruksinya. Nah, range speknya artinya apa? Kalau kita bicara konstruksi tidak hanya dia terbuat materialnya apa, bagian-bagiannya apa, tidak. Range spek teknis tadi, range tegangannya, range frekuensi dan lain sebagainya, kalian lihat konstruksinya. 0 sampai 5 volt, misalkan untuk PLC bisa 0 sampai 24 volt digunakan. Nah, ketika ada gangguan frekuensi, kira-kira yang lebih stable yang mana, yang lebih safety yang mana, gitu. Sehingga PLC sekarang masih primadona digunakan di dunia industri. Sehingga nanti kalian akan belajar sistem instrumentasi industri dengan sensor-sensor tertentu yang sesuai dengan spek teknis yang ada di PLC. Begitupun yang Arduino harus sesuai dengan spesifikasi yang ada di Arduino, sensor-sensor yang digunakan. Ada beberapa sensor yang bisa langsung digunakan di dalam PLC, ada yang tidak bisa. Gitu. Mulai dari konstruksi sensornya udah beda, ya, udah sampai ke tingkatan sensor tuh, terutama di level-level transducer ya. Level transducer itu ada yang udah smart, udah hard, dia udah bisa 2 sinyal. Di sensor sendiri sudah di koprosesor ada yang sudah bisa beberapa sinyal di sensor sendiri, yang terutama yang sudah sepaket dengan transmitternya itu sudah bisa langsung berkomunikasi dengan jenis PLC apapun, gitu, tipe merek apapun. Jadi itu kuncinya di komponen pengolah sinyalnya, gitu. Mereka membuat transducer untuk yang kompatibel dengan PLC. Dia mendesain pengolah sinyalnya yang sesuai dengan kebutuhan PLC. Saya sambil lihat jam 7.45. Kita masih panjang ya, besok ini masih bisa berlanjut. Yang penting konsep dasar awal dulu. Tadi sampai di mana? Di transducer dengan beberapa rekayasa instrumentasi, dengan rekayasa besaran elektrik, itu ada yang sekarang sudah teknologinya udah smart, sudah hard, dengan 2 sinyal yang berbeda bisa langsung berkomunikasi dengan prosesornya. Dari segi harga ekonomis memang lebih mahal ya untuk PLC. Jenis-jenis sensornya juga kalau dengan Arduino lebih mudah didapat, sehingga sekarang juga banyak perguruan tinggi yang banyak menggunakan Arduino untuk sebagai eksperimen dan percobaan di dalam praktikum. Nanti saya coba mengenalkan PLC dengan sensor-sensor yang kompatibel dengan PLC, dan ya kalau di Arduino sudah mulai ya, kita sudah mulai membeli. Saya sudah mulai membeli PLC-nya juga, tinggal sensornya saya beli. Nanti kita lihat sikon kapan kira-kira kita bisa ke lab standar. Jadi itu jelas ya, dasarnya adalah kita lihat konstruksi daripada
Kalau kita membandingkan konstruksinya dulu, kita spek teknisnya seperti apa. Ini karena kita mata kuliahnya membahas tentang pengolahan sinyal, berarti kalian harus mempelajari bagaimana dia bisa sinyal yang tadinya besaran pieces, lemah, masih lemah, diindra oleh sensor, dikuatkan, ditransmit. Nah, terutama transmit ini. Contoh sensor ini, misalkan timbangan dia perlu penguat HX 711. Di sini ada modul HX ya, HX. Nah, ini ada modul penguatnya di sini, HX 711. Ada suatu rangkaian yang tadi mengolah sinyal yang masih lemah itu, maka dia mentransmit supaya bisa dibaca oleh prosesor Arduino. Kalau kebanyakan yang di sensor yang di industri sudah satu paket, ya, ada yang masih membutuhkan penguatannya lah juga, ada juga perlu satu rangkaian penguat lagi. Tapi kebanyakan sudah langsung dibuat jenis sensor transducer yang sudah kompatibel langsung dengan PLC-nya. Dengan range frekuensi yang beda ya antara Arduino dengan, sampai ke sensornya juga harus kompatibel dengan PLC. pH juga dia butuh, pH itu kan kalau kalian lihat di laboratorium SMA misalnya dulu ya, penguji tingkat keasaman tuh udah ada probe. Probe itu dia bisa baca sebelumnya, probe yang ada yang bisa yang digabung dengan sensor suhunya, ya kan? Ada yang probe cukup tingkat yang bagus itu yang udah ada sensor suhunya, dia selain dia mendetek tingkat keasaman pada saat suhu berapa, itu bagus. Nah, dia juga butuh supaya bisa terbaca oleh Arduino, butuh suatu penguat yang transmit yang bisa dibaca oleh Arduino prosesornya. Jelas ini? Gambaran saya kurang jelas? Apa terlalu cepat? Sampai di sini dulu jelas gak? Pak Ujat? Tanya yang belum jelas? Sampai di sini. Dina Habibatina? Bingung, masih bingung? Jelas. Jelas. Cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Ini pengertian transducer, sensor, dan transducer di awal sudah disampaikan ya. Letter luck saja didefinisikan sensor elemen yang dipakai untuk mengukur besaran pieces ya. Dan transducer mengubah sinyal hasil pengukuran menjadi yang berbentuk sinyal elektrik ataupun sinyal non elektrik. Nanti semua arahnya ke elektrik semua. Ya, ada sensor sudah langsung bisa dalam bentuk elektrik, ada yang perlu dirubah lagi ya. Ada yang direct dan kompleks jadi. Ya, dia perlu alat transducer kan dia sudah dikuatkan di sini contoh ada jembatan Weston ya, jembatan Weston sinyal yang masih lemah dengan rangkaian elektrik lagi. Kemudian ada interposing relay, sensor-sensor tertentu sudah jadi satu perangkat ya dengan relaynya juga. Ketika dia mendeteksi besaran pieces, dia sudah satu perangkat dengan relaynya. Nanti kita lihat. Kemudian transmitter, perangkat yang dipakai untuk mengubah sensor tersebut menjadi standar instrumentasi. Ya, lebih mudahnya ke dalam bentuk sinyal standar instrumentasi. Jadi diubah ke dalam bentuk yang bisa dikelola, ya kita sebutnya sinyal standar instrumentasi. Yang sudah berbau elektrik, penguatan, dan lain sebagainya. Jadi kita didefinisikan sebagai sinyal standar instrumentasi untuk ditransmisikan ke perangkat selanjutnya ya. Ya, perangkat otomasi ya, digital controller ya, sampai ke aktuatornya. Ya, transmitter itu terdiri dari perangkat, amplifier, dan filter. Jelas ya, perangkat penguat, sinyal juga perangkat penguat, dan filter, perangkat penghilang noise, frekuensi tinggi, low pass filter. Nah, kita masuk kepada bagaimana mengolah sinyal. Ya. Bagi menggunakan komponen-komponen tertentu.
op-amp itu ya tadi gabungan dari transistor, dioda, jadi satu komponen nanti. Sebelumnya kan menggunakan prinsip transistor aja yang dirangkai dengan fungsi-fungsi tertentu. Sebagai osilator, bisa sebagai multivibrator, bisa sebagai penguat tengah, penguat depan. Itu awalnya seperti itu, dari komponen elektronika. Kemudian ada komponen amplifier yang terdiri dari komponen op-amp yang terdiri dari ada transistor, ada dioda, lengkap di dalam satu IC op-amp ya, yang terkenal 741. Nanti kita sampai ke sana. Ini buat pendahuluan karena cuma 1 jam ya. Ini tadi saya bilang perlu dirubah. Besaran pieces tersebut dirubah ke besaran sinyal yang bisa dikelola oleh instrumen yang lain, perangkat yang lain, kan? Digital controller. Jadi kita buat tadi istilahnya ada istilah sinyal standar instrumentasi. Ya ini analoginya udah ke PLC kan, penggunaan PLC. Sinyal standar instrumentasi industri harusnya ya. Kalau sinyal standar instrumentasi ya untuk praktikum, untuk penelitian, karena harga ekonomis banyak orang menggunakan digital controllernya adalah Arduino. Sinyal standarnya ya tentu beda ya, nggak diskritnya 0 sampai 24 volt untuk PLC, kalau di Arduino 0 sampai 5 volt ya, ada sinyal elektronik, analog, pneumatik, analog, diskrit. Kemudian ada sinyal non standar juga. Nah, kalau perangkat itu kan dia semua butuh supply, ada ini kombinasi beberapa supply perangkat-perangkat yang ada di dalam sistem instrumentasi. Nah, itu yang paling besar mempengaruhi pengontrolan biasanya frekuensi tadi. Range tegangan ini udah beda antara PLC dengan Arduino ya. Tadi diskritnya untuk PLC ini jelas 0 sampai 24 volt, ini juga ya 0 sampai 110 volt kalau di sini ya. Kalau Arduino 5 volt. Ketika ada gangguan frekuensi, maka nanti sinyalnya itu bisa ketepatannya itu nggak berubah-berubah gitu ya. Apalagi kalau digunakan untuk pengontrolan, kalau nggak stabil, banyak gangguan frekuensi. Jadi kita prinsip kompatibel itu perlu digaris bawahi. Jadi konstruksi dari prosesor Arduino, PLC itu kalian harus sudah mulai, kalau yang sudah beli alatnya ya bisa langsung lihat alat. Ada, kalau kalian yang belum punya bisa browsing ya, bisa lihat apa sih di dalamnya PLC itu, apa sih di dalamnya Arduino. Ya, jadi elemen sistem instrumentasi mulai dari sensor ya. Dia ada, kita bedakan ya, signal conditioning, signal processing. Jadi nanti sinyal itu nanti akan dikuatkan, difilter ya. Signal processing, pemroses sinyalnya di multiplexing, ada analog to digital, digital to analog, kemudian sampai kepada data yang bisa disajikan atau dipresentasikan. Pak, maaf memotong. Udah waktunya habis ya? Iya, betul, Pak. Sebentar saya ringkas ya. Ini nanti kalian bisa, nanti akan dilanjutkan ya, bagaimana mulai dari sensor dan transducer, perubahan besaran pieces. Nah ini nanti kita lanjut transmitter bagaimana, perangkat modul ADC bagaimana, sinyalnya pengolahan sampai ke komputer ya. Mungkin itu dulu sebagai awal. Nah ini kita mengenal dulu ya elemen yang ada, perubahan sinyal yang ada di sistem instrumentasi. Elemen-elemen sistem nanti masuk kepada komponen yang lebih, yang sekarang lebih banyak digunakan, jadi primadona ya, op-amp. Oke, mungkin itu sebagai awal, bisa kita lanjutkan. Kan saya perjelas lagi yang di elemen sistem instrumentasi sampai ke op-amp. Baik ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Ya, Pak. Mungkin ya, mohon dilanjutkan. maaf ya kalau udah agak lewat ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Mohon izin, Lim.